Halo, kembali lagi di kanal YouTube Anak SMA Sains. Bagaimana menentukan karir di masa depan? Kita tahu bahwa saat ini banyak terjadi PHK di mana-mana. Bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi juga ada di negara-negara lainnya. Tapi di sisi lain, ada negara-negara seperti Cina yang industrinya semakin berkembang. Banyak universitas-universitas bagus yang semakin berkembang, dan juga produk industrinya mulai menguasai rantai pasok global. Jujur saja, ini sedikit menimbulkan kekhawatiran bagaimana nanti di masa depan kita bisa memilih jalur ke depannya. Lebih spesifik lagi, bagaimana saya memilih fakultas kuliah di masa depan nanti dan di mana atau di negara mana saya sebaiknya harus berkuliah. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita tanyakan pada tamu kita hari ini. Beliau adalah profesor di bidang akuntansi dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Baik Bu Yuni, kita tahu saat ini zaman sudah berubah. Banyak teknologi AI misalnya seperti ChatGPT atau ada pensyutingan dari atas tanpa menggunakan drone atau bahkan bisa membuat video tanpa pemeran. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memilih fakultas kuliah yang bisa optimal di masa depan dan juga di mana harusnya kita berkuliah. Karena maksud saya di sini, saya nggak mau asal kuliah doang, hanya mengalir saja. Saya juga nggak mau di depannya itu nanti menyesal di kemudian hari. Halo anak SMA Sains, apa kabar? Senang sekali saya bisa bergabung di channel YouTube-nya anak SMA. Pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Dan itu adalah hal yang sangat positif saya kira. Satu pertanyaan yang juga tergolong ambisius gitu ya. Karena kamu sudah memikirkan bagaimana memilih tempat berkuliah, fakultas apa, jurusan apa, program studi apa sejak sekarang gitu ya. Nah tentu ada beberapa hal yang jawaban yang normatif gitu ya. Kok jawaban normatif ya pilihlah sesuai dengan minat, yaitu sesuai dengan bakat supaya nanti ketika kamu kuliah, kamu memang menyukai yang kamu ikuti dan nantinya bisa berguna. Tetapi saya kira jawaban normatif itu saja nggak cukup, ya. Tentu kita juga harus secara pribadi itu harus memang adaptif, mengikuti zamannya, ya. Dan itu yang penting. Jadi poinnya adalah bahwa kita harus adaptif. Kita mungkin terus harus belajar mengikuti perkembangan ilmu yang kita tekuni, tetapi juga memahami ilmu-ilmu lain yang bersinggungan dengan apa yang kita pelajari. Jadi kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa ya pokoknya kalau saya misalnya kamu memilih apa, arsitektur atau sipil atau ekonomi gitu ya, manajemen atau akuntansi, ya tidak hanya itu yang harus kita ketahui saja, tetapi kita juga harus tahu ilmu-ilmu lain di sekitaran itu yang bersinggungan apa, supaya ketika kita nanti terjun di masyarakat, berkarir, kita menjadi lebih tahu dari sekedar apa yang kita pelajari dan siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jadi kita tidak bisa menolak, loh dulu saya tidak belajar itu, saya cuma belajarnya ini. Nah justru itu adalah menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa memahami ilmu-ilmu lain yang bersinggungan sehingga kita pada waktunya akan lebih siap dibandingkan dengan yang lain. Karena perubahan zaman, perubahan tren, perubahan cara kerja, perkembangan ilmu itu memang satu hal yang tidak bisa kita hindarkan ya. Satu hal yang tidak bisa berubah, yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Maka kita harus tetap adaptif. Kata kuncinya adalah dengan perubahan itu. Jadi memilih karir memilih fakultas apa yang cocok, program studi apa yang cocok, tentu pertama adalah minat Pak. Kita sendiri harus kita mengenali minat kita apa, dan yang kedua adalah harus adaptif. Oke, karena Bu Yuni ini adalah salah satu profesor dari bidang akuntansi, sekarang kita akan menggunakan timeline akuntansi. Nah, jadi di mana akuntansi kan ilmunya sudah berkembang dan Bu Yuni ini masih tetap konsisten berkarir di bidang akuntansi. Nah, bisa Ibu jelaskan secara singkat bagaimana perkembangan ilmu akuntansi dari zaman Ibu kuliah sampai bisa ilmu akuntansinya bisa semodern sekarang? Oke, ya saya sudah lama ya kuliah di akuntansi, maksudnya sudah sejak beberapa puluh tahun lalu gitu ya.
Tapi saya melihat bahwa akuntansi memang masih sangat relevan hingga hari ini gitu ya. Kalau ditanya bagaimana timeline perkembangan akuntansi. Jadi secara basic sebenarnya akuntansi itu tidak berubah. Karena akuntansi adalah bahasa bisnis yang tujuannya adalah memang membantu bisnis, membantu perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja mereka secara finansial maupun secara non finansial sebenarnya. Nah, jadi awalnya memang akuntansi itu dilakukan secara manual, jadi tanpa bantuan teknologi. Jadi kita bisa mencatat secara manual, memiliki buku-buku yang memang secara fisik ada begitu ya. Sehingga kemudian memang membutuhkan waktu. Jadi ketika transaksi itu dicatat sampai kita mengetahui laporannya tidak bisa pada waktu yang sama itu kita mendapatkan laporan tersebut, laporan mengenai bagaimana kinerja perusahaan. Tapi kemudian kan berkembang, teknologi berkembang, akuntansi juga ikut berkembang. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian munculnya internet, lalu kemudian ada kemajuan-kemajuan yang lebih revolusioner gitu ya. Kita mengenal ada big data, ada IoT, ada artificial intelligence dan seterusnya. Nah, tentu akuntansi juga mengikuti perkembangannya. Kalau dulu transaksi itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui bagaimana hasilnya, sekarang dengan adanya teknologi itu akan sangat dibantu. Sudah banyak juga software-software yang bisa membantu untuk mencatat dengan real time gitu ya. Jadi misalnya ada satu transaksi, misalnya kamu ya melakukan pembelian di satu rumah makan atau di satu toko gitu ya. Transaksimu ini otomatis secara real time, online real time itu akan mengubah semua catatannya dan mereka pada itu akan sudah langsung tahu berapa revenue meningkat, pendapatan meningkat, kemudian berapa kasnya bertambah, stoknya berkurang berapa gitu ya, dan juga laporan keuangannya tersedia pada waktu itu ya, pada waktu transaksi itu berubah. Jadi namanya online real time. Jadi karena bantuan teknologi memungkinkan untuk kemudian akuntansi berkembang menjadi sangat sangat ya maju seperti saat ini gitu ya, dan itu tentu sangat berbeda perkembangan itu dibandingkan beberapa puluh tahun sebelumnya. Jadi ada perkembangan yang memang dipicu oleh karena perkembangan lain. Nah, karena itu kenapa tadi ketika saya ditanya mengenai bagaimana memilih jurusan, tentu kita harus memahami juga ilmu kita dan ilmu-ilmu lain yang bersinggungan yang tentu akan mempengaruhi apa yang kita pelajari. Oke, karena di sini saya menangkapnya itu kalau ilmu akuntansi yang kekinian itu lebih memanfaatkan yang namanya mesin dan juga software. Nah, di sini kalau nanti ujung-ujungnya kita harus berkompetisi dengan mesin dan juga software, untuk apa jadi kita belajar ilmu akuntansi? Oke, pertanyaan menarik dan ini banyak ditanyakan gitu ya. Pro kontra mengenai bagaimana, kan sudah ada teknologi ya, sudah ada software yang membantu, jadi kan tidak perlu lagi ada akuntan. Nah, itu adalah satu pemikiran yang keliru ya kalau itu dilihat dari satu sisi. Jadi memang benar bahwa perkembangan teknologi, revolusi di bidang teknologi tentu mempengaruhi semua profesi, mayoritas profesi, termasuk profesi akuntansi. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa tetap eksis. Nah, software itu adalah sifatnya membantu, gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang clerical, yang semula dikerjakan manusia, membutuhkan waktu, akurasinya tidak seakurat kalau dikerjakan oleh satu software, itu sekarang sudah dibantu. Tetapi proses berpikir itu adalah dari manusia, jadi dari profesi akuntan itu. Bagaimana akuntan itu yang kemudian meng-guideline program itu bekerja, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah meskipun memang sudah ada AI yang orang mengatakan bahwa ya nanti kalau ada analisis kan bisa dibantu oleh AI, tetap saja membutuhkan yang namanya judgement profesional. Nah, itu tidak bisa digantikan otomatis oleh AI. Justru keberadaan akuntan adalah memang nantinya diletakkan pada hal-hal yang sifatnya strategis, tidak lagi clerical. Jadi akuntanlah yang kemudian memikirkan bagaimana dengan data itu akan membantu perusahaan untuk memilih strategi yang tepat. Bagaimana perusahaan bisa membantu perusahaan untuk memenangkan satu persaingan. Itu fungsi dari profesi akuntan akan menjadi lebih ke arah strategis, bukan hanya clerical, karena clerical sudah dibantu oleh mesin, dibantu oleh software. Sehingga akuntan sebagai profesi itu adalah tetap diperlukan dalam hal bahwa dialah yang akan melihat apakah memang mesin ini, software ini bekerja akurat, gitu ya. Apakah memang kemudian ada hal-hal penting yang tidak dilihat oleh mesin, karena mesin itu sebenarnya kan bekerja dengan
dengan tuntunan kita kan. Jadi ada program kan. Nah, program itu yang buat siapa? Manusia kan. Jadi tentu pemikiran awalnya tentu dari kita sebagai profesi yang akan membantu mengarahkan bahwa ini terjadi peluang kemungkinan disalahgunakan dan segala macam. Itu yang mengerti adalah profesi. Jadi profesi akuntan itu menurut saya, bukan karena saya akuntan lalu saya mengatakan secara absolut gitu ya, bahwa enggak mungkin akuntan tidak akan diganti. Bisa diganti kalau kita tidak berubah gitu ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang clerical itu kalau kita akuntan dan pengetahuan kita hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan clerical sudah lewat diganti mesin. Tetapi ketika kita bisa beradaptasi dan kemudian mengembangkan knowledge kita, skill, keterampilan kita, maka kita tetap akan diperlukan. Karena akuntan itu tetap satu profesi yang dibutuhkan di dunia ini selama memang ada satu bisnis atau satu usaha gitu ya. Oke, jadi di sini benar sekali kita juga harus beradaptasi apapun profesinya nanti untuk mengikuti masa depan gitu. Nah, Bu Yuni, ada nasihat apa nggak untuk teman-teman anak SMA Sains yang lagi galau untuk memilih kuliah di mana? Oke, nasihat saya tentu adalah pertama begini, kenali apa yang menjadi potensimu gitu ya. Lalu kemudian apa yang menjadi passion kita. Karena kalau itu menjadi passion kita, talenta kita, tentu akan lebih mudah untuk mengembangkan dibandingkan kalau itu memang bukan passion atau bukan talenta kita. Nah, karena itu jangan ikut-ikutan bagaimana teman-temanmu, meskipun itu teman-teman dekatmu. Ya, jadi memilih kuliah adalah memilih masa depan. Jadi masa depan itu tentu tergantung kepada kita masing-masing. Jangan menitipkan masa depanmu kepada teman-temanmu dengan cara mengikuti apa yang mereka pilih. Jadi kenalilah apa yang menjadi potensimu, talentamu, itu menjadi salah satu kunci pertama untuk berhasil. Lalu kemudian tentu juga kita harus melihat ya bidang-bidang mana yang ke depan itu akan lebih berkembang. Ya, itu yang yang perlu juga kita pertimbangkan ketika kita memilih satu program studi. Jadi intinya jangan mengikuti apa maunya teman atau maunya pasar gitu ya. Apa maunya teman-temanmu, teman dekatmu. Tapi ikutilah kenalilah ya apa yang menjadi kekuatanmu, bakatmu, potensimu gitu ya. Dan juga mungkin dengarkan nasihat-nasihat orang tuamu juga. Karena orang tuamu itu lebih mengetahui juga karena mereka tentu kalau mereka menasihati tentu mereka tidak akan mungkin menasihati hal yang akan merugikan gitu ya. Jadi dengar mereka juga gitu ya. Karena salah satu kunci berhasil juga adalah kita mendengarkan ya, atau kita mentaati juga pada orang tua kita. Itu saya kira hal yang penting gitu ya untuk kita menentukan masa depan kita. Memilih program studi apa. Karena banyak juga cerita bahwa bagi orang tua juga mungkin saya punya pesan gitu ya. Jangan memaksakan kepada anak Anda gitu ya. Program studi apa yang harus mereka pilih yang sesuai dengan keinginan Anda, karena Anda merasa bahwa dulu Anda sebenarnya ingin program studi itu tapi tidak kesampaian, sekarang kemudian dikasih ke anak untuk ikut ini. Nah, saya sebagai dosen melihat banyak juga hal-hal ini yang membuat mereka kemudian tidak berhasil gitu ya. Jadi mereka dipaksakan untuk masuk ke satu bidang yang mereka tidak suka. Misalnya sukanya musik, orang tuanya minta ke informatika atau ke jurusan yang lain tuh. Nah, itu banyak sekali yang kemudian akhirnya tidak berhasil gitu ya. Jadi kenali potensinya. Dan kemudian juga jangan memilih yang mudah gitu ya. Pokoknya mudah ini, pokoknya gampang masuknya. Karena mudah itu tidak selalu adalah membuat berhasil ya. Karena mudah, kenapa mudah? Banyak saingannya gitu ya. Bukan berarti mudah tidak boleh dipilih. Kalau mudah itu adalah memang sesuai dengan kekuatanmu dan kamu tentu akan tahu apa yang membedakan kamu dengan yang lain-lain yang banyak memilih juga. Tapi intinya adalah jangan memilih yang mudah gitu ya. Tapi pilihlah yang memang sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan talentamu dan sesuai dengan sesuai dengan passionmu gitu ya. Karena kalau rata-rata teman sekelasmu misalnya memilih universitas dengan grade B gitu ya, karena itu mudah dijangkau, maka kamu tentu saja kalau menurut saya secara strategis ya, pilihlah atau bercita-citalah masuk di universitas yang grade-nya A gitu ya. Karena dengan demikian kamu akan lebih satu step lebih
lebih bagus daripada teman-temanmu gitu ya. Dan pemilihan universitas itu juga menentukan salah satu hal yang menentukan kesuksesan kita juga, meskipun itu tidak mutlak gitu ya, karena yang paling menentukan keberhasilan kita adalah kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita punya semangat, punya apa namanya, punya spirit untuk maju gitu ya, spirit untuk maju, spirit untuk berhasil, itu yang menentukan. Karena siapapun bisa menasihati kamu, tapi ketika kamu tidak punya spirit itu akan sia-sia gitu. Jadi satu hal bahwa ya memang harus kita punya spirit untuk maju, dan berdoalah dan tanyakan kepada Tuhan. Oke. Satu lagi yang menurut saya juga penting untuk menjadi catatan adalah IQ saja, intelijensi bagus saja itu tidak cukup. Karena pengalaman menunjukkan bahwa sikap atau attitude itu adalah punya peranan yang sangat penting. Jadi kita perlu memaintain attitude kita gitu ya, supaya kita berhasil. Karena perusahaan itu tidak hanya memilih orang yang pinter, tapi juga orang yang punya sikap yang baik. Sikap yang baik itu seperti apa sih? Sikap yang mau rendah hati untuk maju gitu ya, untuk dikritik gitu ya, untuk bisa bekerja sama di dalam tim ya, untuk tidak menjadi arogan, sombong, merasa diri sendiri mengerti dan kemudian tidak mendengarkan yang lain, dan menghormati sesama, dan juga menghormati pimpinan atau atasan kita dan juga orang tua kita ya. Jadi attitude itu adalah number one menurut saya. Number one adalah attitude ya. Kedua itu baru intelijensi. Karena kalau kita attitude-nya bagus, intelijensinya bagus, itu menjadi kombinasi yang sangat luar biasa. Tapi ketika intelijensi kita bagus, attitude kita tidak bagus, itu nol hasilnya gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian mendapat hal yang baik? Saya kira di sini banyak ilmu-ilmu yang sudah di-share-kan oleh Bu Yuni yang bisa berguna bagi kita semua. Oh ya, beliau juga punya kanal YouTube yaitu Dr. Juniati AK, nanti bisa dilihat di deskripsi. Oke, terima kasih Bu Yuni sudah mau berkolaborasi dengan saya, dan saya besar harapan bisa bertemu lagi dengan Bu Yuni dan membahas hal-hal lain yang penting untuk diketahui oleh anak-anak SMA. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kamu mendapat hal yang baik, silahkan like dan share, dan kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Bye. Oke, Bu Yuni, sekarang kita sapa dulu teman-teman anak SMA Sains, karena ini untuk momen yang pas di mana praktisi yang sudah saya anggap sudah sukses. Halo anak SMA Sains. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, kita perbincangan hari ini bisa memberikan manfaat ya bagi kamu yang apalagi yang masih galau ya, untuk memilih kira-kira nanti kuliah di mana, ambil program studi apa gitu ya, dan seterusnya. Tadi ada beberapa hal tips praktis ya, semoga itu berguna bagi kalian semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap punya attitude yang baik dan sukses ya. Oke, terima kasih Bu Yuni.